Pertama saya ingin mengklarifikasi apa yang disebut oleh Geis tadi bahwa Bro Giring Ganesa itu drop out ya. Saya ceritakan, ketika kuliah, Bro Giring itu ada di persimpangan jalan antara melanjutkan kuliah atau melanjutkan passion dia sebagai seorang musisi, dan dia memilih jalur atau memilih menjadi musisi. Dan jangan lupa, pilihan itu adalah sebuah pilihan yang tepat karena Bro Giring kemudian menjadi salah satu musisi paling nomor papan atas di Indonesia. Jadi sekali lagi, jangan remehkan pilihan orang, pilihan anak muda ketika mereka ingin memilih apa yang menjadi passion mereka. Menjadi musisi itu adalah sesuatu yang mulia, yang terhormat, bukan sesuatu yang mudah. Jangan lupa juga, Bro Giring Ganesa adalah orang yang memajukan, yang memulai dan memajukan e-sport di Indonesia. Dia adalah presiden e-sport Premier League di Indonesia. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh meremehkan orang karena latar belakang pendidikannya. Banyak sekali contoh pemimpin di dunia, di Indonesia, contoh entrepreneur yang sukses, yang juga drop out dari sekolah. Jadi sekali lagi itu bukan kriteria. Kemudian yang kedua, menarik ini kalau misalnya pendukung Mas Anies sudah bicara tentang toleransi. Saya hanya ingin mengutip satu penelitian yang dilakukan oleh Markus Mitzner dan Burhan Muhtadi sesaat setelah Pilkada DKI Jakarta 2017. Mitzner dan Muhtadi menemukan bahwa Pilkada 2017 menjadi awal di mana politisasi agama itu terjadi, dan kemungkinan ini akan terus terjadi. Ini adalah satu presiden yang buruk. Untuk pertama kalinya kekuatan-kekuatan intoleran, kelompok-kelompok yang selama ini bermain di pinggiran, kemudian klik dengan kekuatan politik formal dan menjadi satu kekuatan. Dan memenangkan pilkada dengan dalam agak berbeda ini Bang ya. Ini data, silakan Anda baca penelitian Markus Mitzner. Ada keterlibatan dari seorang Anies Baswedan. Salah seorang Indonesianis yang paling dihormati dari Australia, dan kemudian juga Burhan Muhtadi. Jadi Anda bisa baca penelitian itu. Jadi kalau dibilang keterlibatan Aniesnya di mana? Kalau tidak ada politisasi agama atau bahkan kelompok-kelompok yang menang Pilkada 2017 tidak menikmati politisasi agama, harusnya sejak awal mengambil posisi yang jelas, tidak bergandengan tangan, tidak datang ke markas FPI subuh-subuh misalnya. Jadi tidak usah dibantah, ini fakta jelas sekali. Jadi sekali lagi ini justru membuktikan tesis bahwa kenapa pidato Bro Giring itu relevan untuk mengingatkan kepada publik bahwa inilah jadinya kalau kita gampang melupakan. Ini yang tidak boleh terjadi pada kita. Jangan mudah lupa, 2017 jejaknya banyak, silahkan dilihat. Jadi sekali lagi apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari cara kami melakukan pendidikan politik. Jangan sampai ada kekuatan yang memecah belah bangsa yang kemudian akan menggunakan isu agama, jangan sampai mereka terpilih menjadi presiden. Ya, sebentar. Yang memecah belah bangsa faktual di Desember ini adalah pidatonya Giring Ganesa. Bang Mardhani, itu fakta yang tidak terbantahkan ketika warga Jakarta menikmati datangnya Natal. Ya, kita dengarkan dulu pendapat dari Bang Mardhani. Yang kedua adalah bahwa dari tadi yang dia katakan tadi, tidak ada satupun data faktual bahwa Anies terlibat. Tidak ada. Kalau saya punya. Dan PSI sekarang datang tidak punya data. Oke, terima kasih. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama terkait datanya Mitzner ya, dengan Burhanul Muhtadi. Saya kebetulan ketua tim pemenangan Anies Sandi ya. Ada banyak faktor, tidak semata bahwa faktor Anies ya. Karena itu kami di tim betul-betul menegaskan tidak boleh menggunakan politik identitas. Anies Sandi dalam kampanyenya, dalam bicaranya, dalam dialognya tidak memberikan message politik identitas. Nah, makanya tadi ketika ada yang tidak boleh disolatkan, Anies langsung bikin surat. Nah,